Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Jadi pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah Masailul Fiqhiyah kami akan membahas tentang menstrual regulation dan abortus. Langsung saja, pertama-tama kita akan membahas definisi atau pengertian dari menstrual regulation dan abortus. Secara bahasa, menstrual regulation merupakan istilah dari bahasa Inggris yang kemudian diterjemahkan oleh dokter Arab menjadi wasailul ijhad. Sedangkan abortus yang dalam bahasa Inggris berarti abortion berasal dari bahasa Latin yang artinya gugur kandungan, yang dalam istilah Arab dikenal al-isqat al-hamli. Setelah membahas secara dari segi bahasa, kita akan membahas segi istilah. Jadi menstrual regulation atau yang biasa disingkat MR merupakan pengukuran janin secara terselubung. Artinya pengaturan haid atau datang bulan yang mana dilakukan terhadap wanita yang telat datang bulan, kemudian dicek di laboratorium dan ternyata dia positif hamil dengan cara suntik hormon prostaglandin atau dengan menggunakan alat menstrual regulator. Lalu aborsi menurut KBBI sendiri yakni terpencarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup. Sedangkan dalam dunia medis berarti gugurnya janin kurang lebih yang berumur dari 20 sampai 28 minggu dan memiliki berat kurang dari 1000 gram. Sedangkan secara hukum yakni lahirnya buah kandungan sebelum waktu oleh perbuatan seseorang yang bersifat tindak pidana, yang mana ini kemudian dipersoalkan dalam undang-undang KUHP atau pasal undang-undang. Lalu apa hubungan MR dengan abortus? Jadi MR ini sebenarnya masuk ke dalam jenis dari abortus atau aborsi ini tadi. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis akan kita bahas selanjutnya. Setelah membahas tentang pengertian atau definisi dari kedua pengertian tadi, menstrual regulation dan abortus, sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis atau macam-macam dan metode yang digunakan dalam menstrual regulation dan abortus. Pertama, jenis. Jadi secara umum jenis dari abortus ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, spontan abortus spontan atau abortus spontaneus, yakni aborsi yang dilakukan secara ilmiah baik dengan sebab maupun tidak, seperti misalnya penyakit dari sang ibu, penyakit anemia, darah tinggi dan lain-lain, yang mana dalam hal fikih ini kemudian hukumnya menjadi dimaafkan atau dima'fu. Kemudian jenis yang kedua yaitu disengaja atau abortus provokatus, yakni aborsi yang terjadi karena disengaja atau karena sebab-sebab tertentu, yang mana kemudian dalam hal ini fikih menentukan hukumannya. Nah, dari dua jenis yang sudah saya sebutkan tadi, masing-masing memiliki pembagiannya lagi. Yang pertama, dari spontan sendiri memiliki 3 pembagian. Maaf, di makalah salah, tertulis 4, ternyata hanya 3. Jadi yang pertama ada abortus imminens atau threatened abortion, yakni aborsi yang gejala-gejala yang mengancam terjadinya aborsi sehingga masih bisa diselamatkan. Kemudian yang kedua, incipiens atau inevitable abortion, yang mana gejala-gejala yang mengancam terjadinya aborsi namun buah kehamilan masih di rahim sehingga tidak bisa diselamatkan. Kemudian yang tiga ada abortus incomplete atau yakni sebagian sudah keluar sedangkan sebagian lagi masih di dalam rahim. Yang mana ini menyebabkan pendarahan yang cukup banyak sehingga mengharuskan untuk pengosongan rahim. Kemudian sudah dengan jenis dari abortus spontan, kita lanjut ke
abortus provocatus atau aborsi yang disengaja. Jadi aborsi yang disengaja ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama abortion artificialis therapicus dan yang kedua aborsi provocatus criminalis. Jadi yang pertama abortion artificialis therapicus yakni aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis berdasarkan indikasi medis dengan tujuan untuk menyelamatkan sang ibu. Karena mungkin keberadaan janin itu lebih membahayakan bagi nyawa si ibu. Kemudian yang kedua dari jenis aborsi yang disengaja ini yakni aborsi provocatus criminalis. Nah, tadi menstrual regulation ini masuk ke dalam jenis ini. Jadi menstrual regulation itu termasuk aborsi dari sisi yang disengaja atau dari termasuk abortus provocatus criminalis. Yang mana aborsi ini biasanya merupakan permintaan dari pasien. Mungkin karena faktor ekonomi seperti takut tidak bisa membiayai kehidupan si anak kelak, atau faktor sosial misalkan anak itu lahir dari hubungan di luar nikah dan faktor yang lain. Kemudian selesai dengan jenis atau macam-macam dari abortus, kita masuk ke metode yang digunakan dalam abortus. Metode sendiri yang secara umum digunakan ada 4. Yang pertama curettage and dilatage atau bisa disingkat CND. Untuk mengenai lengkapnya bagaimana proses CND ini bisa dibaca lebih teliti di makalah, karena saya sendiri bukan dari tenaga kesehatan jadi tidak bisa menjelaskan secara gamblang. Mungkin teman-teman bisa membaca sendiri di makalah, memahami dari kata per kata untuk lebih mengerti mengenai curettage and dilatage ini. Kemudian yang metode kedua menggunakan alat khusus, yakni dengan cara janin dikuret dengan alat seperti sendok kecil. Dan metode yang ketiga yakni dengan aspirasi, yaitu penyedotan isi rahim dengan pompa kecil. Kemudian metode yang terakhir, yang keempat, ada histerotomi atau melalui operasi. Selesai dengan pengertian dan jenis-jenis serta metode yang digunakan dalam aborsi. Kemudian selanjutnya mengenai faktor, penyebab serta dampak dan dalil-dalil mengenai hukum menstrual regulation dan abortus ini selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Yang selanjutnya yaitu faktor penyebab dan dampak dari menstrual regulation dan abortus. Jadi di sini sebenarnya ada beberapa faktor penyebab dari abortus dan menstrual regulation. Yang pertama indikasi sosial, yang kedua indikasi medis. Kalau indikasi sosial ini yaitu dilakukan pengguguran kandungan karena didorong oleh faktor kesulitan. Yang pertama bisa karena tergolong miskin atau faktor ekonomi ya, untuk menghidupi anak-anaknya, sehingga kalau kehamilannya ini tetap dipertahankan itu takutnya terancam dalam masalah ekonomi. Yang kedua, karena seorang wanita yang menjadi korban pemerkosa seorang pria yang tidak bertanggung jawab. Dan yang ketiga, karena malu dikatakan dihamili oleh pria yang bukan suaminya. Itu indikasi sosialnya. Sedangkan kalau indikasi medis itu adalah seorang dokter yang menggugurkan kehamilan seorang ibu karena dipandang bahwa nyawa ibu ini akan terancam bila janin tersebut, kehamilan tersebut tetap dipertahankan. Misalnya seorang ibu ini mengidap penyakit ginjal, paru-paru maupun yang lainnya. Itu adalah faktor-faktor penyebab dari abortus dan menstrual regulation. Sekarang dampak atau resiko yang ditanggung bila adanya abortus. Ini resikonya bisa besar dan bisa resiko kecil. Di antaranya apa? Yang pertama, timbul luka-luka dan infeksi pada dinding alat kelamin. Yang kedua, robek mulut rahim sebelah dalam. Dan yang ketiga, dinding rahim bisa tembus karena alat-alat yang dimasukkan ke dalam rahim itu. Dan yang keempat,
terjadi pendarahan. Ini bisa menyebabkan kanker. Itulah resiko-resiko yang dialami jika terjadi abortus dan menstrual regulation. Selanjutnya yaitu pandangan Islam, ulama serta hukum Indonesia mengenai aborsi dan menstrual regulation. Jadi di sini tuh ada beberapa pandangan ya. Yang pertama, menurut Islam itu sendiri. Kalau menurut Islam itu sebenarnya abortus sendiri itu dilarang atau haram. Karena apa? Karena di sini itu hakikatnya kita itu abortus sendiri itu sama dengan membunuh janin atau calon manusia yang dimuliakan oleh Allah. Tuh. Dimuliakan oleh Allah karena ia berhak tetap dalam keadaan hidup sekalipun itu hasil dari hubungan di luar nikah. Janin itu tetap berhak untuk hidup. Itu seperti hadis ya, semua anak dilahirkan atas fitrah sehingga jelas omongannya. Kemudian orang tualah yang menyebabkan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani serta Majusi. Dan di sini tuh pengguguran berarti kan merusak dan menghancurkan janin calon manusia yang dimiliki oleh Allah. Ada beberapa firman yang menyebutkan bahwa makhluk manusia itu merupakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tabdila. Ini surat Al-Isra ayat 70. Terus ada juga firman Allah yang menyebutkan wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq gitu. Selanjutnya wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira. Surat Al-Isra ayat 31. Jadi ayat-ayat di atas itu menjelaskan manusia itu adalah makhluk Allah yang mulia. Jadi tidak boleh kita itu membunuhnya meskipun dia itu adalah janin atau masih calon ya. Sedangkan menurut para ulama itu ada beberapa pendapat ya. Ada 4 pendapat di sini dirangkum dalam 4 pendapat, 4 poin. Yang pertama, pendapat yang mengatakan boleh. Jadi boleh aborsi atau boleh menstrual regulation secara mutlak tanpa dikaitkan dengan alasan-alasan tertentu. Nah, pendapat ini diajukan oleh fuqaha Zaidiyah dan sebagian madhab Hanafi. Jadi sebagian madhab Hanafi ini memperbolehkan secara mutlak tanpa alasan-alasan tertentu. Yang kedua, pendapat yang menyatakan boleh bila ada alasan dan makruh bila tidak ada alasan. Kalau sudah makruh itu berarti perkara yang dibenci oleh Allah. Pendapat ini dikemukakan oleh suatu golongan ahli hukum Hanafi dan sebagian fuqaha Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i ada yang memperbolehkan bila ada alasan dan makruh bila tidak ada alasan. Yang ketiga, pendapat yang mengatakan secara mutlak makruh, baik itu karena adanya alasan atau tidak ada alasan untuk melakukannya. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian fuqaha Maliki. Dan yang terakhir pendapat yang menyatakan haram. Jadi ini mutlak menyatakan haram baik itu ada alasan maupun tidak ada alasan. Ini pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki dan pendapat Imam Ghazali dari mazhab Syafi'i. Jadi pendapat Syafi'i ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang memperbolehkan jika ada alasan dan makruh jika tidak ada alasan. Menurut MUI, fatwa MUI itu sendiri di sini ada keterkaitan ya. Yang pertama dengan unsur darurat dan hajat. Kalau darurat sendiri itu keadaan di mana seseorang itu apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan, maka ia akan mati atau hampir mati. Seperti usul fikih yang pernah kita pelajari ya, ad-daruratu tubihul mahdurat. Itu lupa aku. Ya pokoknya itu ya, unsur darurat itu ya apabila kita tidak melakukan maka ditakutkan akan mati. Itu namanya darurat. Kalau hajat itu suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan besar, itu hajat. Nanti ada keterkaitannya dengan kedua unsur ini. Kedua unsur ini. Jadi fatwa MUI mengenai aborsi itu sendiri
ada 2 hukum. Yang pertama dihukumi haram jika terjadi implantasi blastosis pada dinding rahim ibu atau dinasti. Jadi itu hukumnya haram jika terjadi implantasi. Yang kedua, aborsi dibolehkan, jadi diperbolehkan karena adanya udzur, baik itu yang bersifat darurat tadi maupun hajat gitu. Dan aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina. Jadi kalau alasannya itu, meskipun ada alasan, tapi kalau alasannya itu zina, maka tetap diharamkan. Itu fatwa MUI. Selanjutnya yaitu hukum Indonesia. Jadi bagaimana hukum di Indonesia? Pandangan hukum di Indonesia mengenai abortus dan menstrual regulation berdasarkan pasal 346, 347 dan pasal 348 serta pasal 349 KUHP, negara melarang abortus. Jadi di sini dilarang ya, termasuk menstrual regulation, dan sanksi hukumnya cukup berat. Bahkan yang kena sanksi ini bukan hanya yang melakukan abortus saja, tapi ini diajukan kepada semua pihak yang bersangkutan atau yang membantu abortus itu sendiri. Gitu. Jadi di sini tuh ada 3 unsur ya dalam abortus itu. Yang pertama janin, yang kedua ibu yang mengandung, serta yang ketiga terlibat pada pengguguran tersebut. Jadi ini semua dikenai sanksi. Namun itu ada di kalangan hukum Indonesia yang punya ide atau saran agar abortus itu dapat dilegalisasi seperti di negara maju dan sekuler gitu, berdasarkan pertimbangan tertentu. Dan menurut Masiful Zuhdi, pasal-pasal KUHP yang melarang abortus itu hendaknya tetap dipertahankan gitu. Jadi beliau itu berpendapat ya harus tetap dipertahankan gitu. Karena kan di sini abortus itu merupakan perbuatan yang tidak manusiawi. Namanya juga membunuh janin ya. Janin itu perbuatan yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan moral Pancasila dan moral agama. Jadi sebaiknya pasal mengenai abortus itu tetap dipertahankan, gak usah dihapus gitu. Dan memiliki dampak yang amat negatif, yakni dekadensi moral terutama di kalangan remaja dan pemuda. Dan nanti dapat mendorong keberanian orang untuk melakukan hubungan seksual di luar nikah gitu. Itu tadi ya mengenai dampak dari abortus dan menstrual regulation serta faktor penyebabnya dan pandangan ulama Islam dan hukum Indonesia mengenai abortus dan menstrual regulation. Untuk kesimpulannya, dapat kita simpulkan bahwa abortus sendiri itu mengakhiri kehamilan seorang wanita disebabkan faktor-faktor tertentu sebelum bahwa kehamilan tersebut mampu untuk hidup di luar kandungan gitu. Sedangkan menstrual regulation mengatur menstruasi pada wanita yang terlambat datang bulan dengan tujuan menggugurkan kandungan wanita yang mulai mengandung gitu. Sedangkan untuk faktor-faktor penyebabnya tadi ada yang karena indikasi sosial, ada yang karena indikasi medis, serta resikonya ada tadi ya, ada luka-luka dan kanker dan lain sebagainya. Serta hukum-hukumnya atau pandangannya itu ada berbeda-beda, yang intinya itu sebenarnya adalah haram atau tidak boleh dilakukan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, jelas ya, kalau kekurangan itu murni dari kami semua. Apabila ada kelebihan itu murni dari Allah. Tuh. Dan misalnya dalam presentasi tadi ada kata-kata yang menyinggung atau kurang berkenan di hati teman-teman, maka kami meminta maaf ya sebesar-besarnya, dan kami sangat berterima kasih sekali atas segala perhatiannya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.